Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Agus Salim SPDI, calon guru penggerak angkatan 8, berasal dari SD Negeri 16 Kota Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Di dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini mengenai coaching supervisi akademik, saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 melakukan praktik supervisi akademik bersama dua rekan sejawat saya, yaitu calon guru penggerak. Yang pertama yaitu Pak Saiful Anwar sebagai coach dan Pak Adenan sebagai coaching. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video praktik yang kami lakukan. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Pak. Jadi pada kesempatan ini kan di sini saya akan mengobservasi tentang coaching yang Bapak lakukan dengan coaching Anda nanti. Ya, baik. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching ini, saya ingin menyampaikan dalam percakapan coaching yang Bapak lakukan, kompetensi apa yang ingin saya observasi? Mungkin pertama yang akan saya observasi, ya. Poin utamanya yang mungkin saya tanyakan, tapi yang ingin saya lihat dari posisi saya itu tentang mendengar aktif. Meskipun kompetensi lain juga ikut terlibat, seperti kehadiran penuh dan mengajukan pekerjaan berbobot, tetapi saya dari fokusnya ke mendengar aktif saja. Mendengar aktif ya. Jadi dalam observasi yang saya lakukan, berarti yang saya nilai nanti tentang mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif dari percakapan coaching yang Anda lakukan saat analis ya. Poin utama Pak. Nah, sebelum melakukan coaching ini Pak kan ada alur cerita ya. Iya. Kita dari tujuan apa yang ingin dicapai atau tujuan apa yang ingin ditanyakan ya. Kemudian ada identifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching, kemudian ada rencana aksi ya, kemudian ada tanggung jawab di situ. Nah, ketika melakukan proses coaching nanti, itu saya akan melihat juga pemitaan ya, pemitaan, kemudian proses kreatif Bapak, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, jadi ada poin-poin tertentu yang lain dalam hal coaching ya, Pak ya. Jadi mungkin bisa kita laksanakan sekarang Pak. Bisa Pak? Apa saja Pak? Oh, langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak. Silakan. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Apakah semangat hari ini bertugas seperti biasanya? Iya Pak. Tapi Pak kan kurang bersemangat. Kok kenapa? Karena Pak kan kemarin dia sangat bersemangat, tapi sekarang kurang semangat. Karena harusnya memang harus bersemangat. Kemarin saya ini lagi bukan kemarin, sekarang kan lagi mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya di angkatan 8. Kemudian istri saya sekarang juga ikut angkatan 9. Kalau kemarin karena saya sendiri yang ikut, jadi aman-aman saja. Keluarga ada yang apa namanya, ada yang memantau lah, ada istri kan yang memantau anak-anak di rumah. Tapi sekarang ini masalahnya kedua-dua kami sudah itu. Jadi karena berbarengan, akibatnya tugas LMS amburadul, kemudian tugas di rumah juga
Ternyata kan, numpuk kan? Kemudian ya begitulah. Oh, itu satu permasalahan yang membuat Bapak problem semua hari ini. Iya. Terus tujuan Bapak menemui saya pada kesempatan hari ini, apa ada yang perlu saya bantu ataupun ada yang ingin disampaikan? Ya tujuannya kan dari perbincangan kita hari ini Pak Man, saya ini menemukan bagaimana solusinya untuk masalah-masalah saya seperti yang saya jabarkan tadi. Oh, jadi permasalahannya tadi yang saya tangkap permasalahan Bapak adalah Bapak sekarang ikut PKP, Angkatan 8, istri Bapak angkatan 9 sudah mulai pelatihannya. sudah mulai pendidikan istrinya. Oh. Sekarang sudah berbarengan, kadang-kadang zoomnya barengan. Ayah zoom di ruang ini, istri di ruang itu, anak-anak. Anak-anak sendiri ada main itu. Iya, bertiga. Boleh saya kan anak Bapak bertiga. Iya. Masih baik enggak? Ada yang kecil, yang paling kecil itu 3 tahun. Oh, enggak ada orang tua Bapak atau orang tua ibu itu kan? Kami Susah ya kan? sudah. Terus itu permasalahan yang Bapak hadapi saat ini ya. Terus rencana Bapak ya. Rencana Bapak untuk meminimalisir ataupun bisa mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi itu. Apa yang bisa Bapak persiapkan untuk ya menghadapi situasi Bapak itu TGP, ibu Bapak itu TGP juga kan? Apa yang bisa Bapak persiapkan? Ya ini lagi memikirkan seperti itu, apakah nanti tepat atau enggak nanti nggak tahu juga kan, nanti adanya hasil pembicaraan kita mungkin akan saya dapatkan apakah itu cocok atau tidak kan. Jadi rencana saya rencana saya kan ini rencana lebih-lebih kami harus bisa kayaknya harus bisa membagi waktu ini jatah. Dan kemungkinan juga tidak boleh kalau ada tugas itu memang harus langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda ya. Kalau ini Pak, kalau Zoom berbarengan itu kan bagaimana kita bagi waktu? Bapak misalnya Zoomnya limitnya jam 7 maghrib, sudah Pak jam 7, gimana mau dibagi itu? Ya kalau macam itu memang nggak bisa kayaknya, tapi semoga aja nanti jadwalnya nggak berbarengan, yang siang ibunya nanti di malam. Semoga dia dimudahkan ya kan? Semoga dimudahkan. Maunya ya seperti itulah memanage waktu itu. Kalau ada tugas ya kerjakan, yang sampai terbengkalai. Akhirnya bertumpu ya, nggak selesaikan. Apakah ada ide Bapak untuk menyewa atau membayar jasa guru rumah tangga lah, atau rumah tangga untuk menjaga anak-anak Bapak? Enggak. Untuk yang itu kayaknya belum. Berpikir ya? Belum ya. Tapi kalau selama ini ya untuk kan sama-sama dia istri juga ngajar, saya juga ngajar. Selama ini memang ada orang di rumah ya, ada orang yang jaga anak yang kecil, sedangkan yang dua lagi itu belum sudah sekolah SD ya. Itu tidak masalah. Mungkin bisa jadi seperti itu juga waktu Zoom itu kita cari orang ataupun cari lokasi yang gimana ya. Ada di rumah orang tua, bukan di rumah sendiri. Kalau di rumah sendiri ya seperti itu. Mungkin anak-anak bisa di-cover kalau kita kasih mainan ya sendiri di situ. Tapi bahkan menurut saya tangkap, menurut saya dengar Pak, isi Tuhan Bapak ini agak sedikit bermasalah ya. Apakah Bapak merasakan permasalahannya? Masalahnya ya itu lah. Karena sekarang ini udah semua kedua-duanya ikut itu, akibatnya ya seperti itu. Kadang-kadang tugas LMS menuntut, kadang-kadang kita menunda-nundanya ya. Nanti aja kita buat, ternyata nggak bisa. Jadi kedepannya kalau ada tugas itu di waktu itu juga kita selesaikan sebisanya dulu ya. Jadi nanti buat besok akan kita bayaran. Itulah Pak ceritanya kan kita tanggung jawab kita kan, tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai kepala keluarga. Terus hal yang sangat memungkinkan yang sudah Bapak lakukan ataupun yang akan Bapak lakukan sebagai bentuk tanggung jawab Bapak sebagai guru
dan sebagai kepala rumah tangga, apakah hal yang mungkin Anda lakukan untuk mengatasi ya ataupun mencari solusi sedikit untuk masalah ini, Pak? Itulah kalau ditanya yang mungkin dilakukan sekarang untuk untuk keluarga, untuk anak, untuk sekolah kan. Tapi saya ini memang harus memanage waktu. Intinya jangan menunda. Kalau ada tugas langsung kerjakan. Kemudian kita pilih-pilih waktunya ya. Ini untuk sekolah, ini untuk anak, juga untuk pendidikan penggeraknya. Karena ceritanya kan Pak, bapak juga guru penggarap, istri bapak juga guru, kan itu kan Pak. Ya mungkin itulah Pak, mungkin saya ya ceritanya kapan waktu yang tepat untuk bapak akan segera mengatasi hal tersebut. Itu secepatnya kan, nggak bisa ditunda lagi. Karena sudah pendidikan. Harus secepatnya dilakukan. Mungkin Pak, waktu kita mungkin sudah sangat terbatas kan. Mungkin secepatnya juga saya akan melihat kembali ataupun mendengarkan kabar terbaru dari Bapak tentang sejauh apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi ataupun meminimalisir permasalahan ini, Pak. Baik. Baiklah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan saya melakukan observasi di sini tentang coaching yang Bapak lakukan barusan ini Pak ya. Iya. Kira-kira Pak coaching tadi yang Bapak saksikan bagus apa enggak? Bagus sekali Pak. Alhamdulillah Pak kalau gitu. Tadi kan di awal observasi Pak sudah saya sampaikan opsi apa yang Bapak harapkan terhadap coaching yang Bapak lakukan kan demikian ya. Tadi Bapak menjawab bahwa yang Bapak harapkan itu yaitu mendengarkan hati. Ya. Sejauh yang saya lakukan observasi tadi, Bapak mendengarkan aktif tentang permasalahan coaching yang menyampaikan permasalahan dia terhadap Bapak ya. Jadi dari konfidensi aktif tadi sudah kelihatan sekali bahwa Bapak mendengarkan apa permasalahan daripada coaching Bapak ya. Nah, kemudian Pak kan, sebenarnya tadi sudah saya lihat kenapa Bapak tidak melakukan yang lain, padahal di situ sudah terlihat juga seperti memberikan waktu ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya kan, walaupun pertanyaannya mungkin tidak terlalu banyak, mungkin karena durasinya ya, waktunya. Kenapa tadi nanti juga saya akan apa ya di berdiri nanti. Oh ya. Makanya sudah sibuk Pak. Jadi tadi kalau memberikan pertanyaan berbobot tentang apa yang harus dilakukan oleh coaching terhadap permasalahannya, tadi sudah Bapak sampaikan. Jadi dia menemukan jawaban sendiri. Yang seharusnya dia lakukan itu yang pertama itu apa? Karena kan tadi percakapan Bapak ini tentang permasalahan coaching ini adalah seorang PDP. Kebetulan dua-duanya guru. Sementara ketika di coaching yang pertama tadi dia tahapan pertama atau angkatan 8, kemudian menyusul istrinya angkatan 9. Jadi di situ ada permasalahan tentang keluarga dan tentang anaknya. Tadi di situ saya lihat berarti dia memberikan solusi bahwa dari pertanyaan Bapak tadi berarti dia bisa mungkin menyewa ataupun mencari pembantu atau babysitter untuk menangani setiap ada gaming itu yang sebenarnya waktu bersamaan. Kalau tidak bersama nggak masalah mungkin ya. Iya. Jadi dari hasil percakapan kita hari ini Pak, apa yang akan Bapak inginkan untuk kedepannya sebagai coach? Sesuai Pak kan? Ya. Ya, apalagi saat ini saya bertugas di sekolah saya, yang mana umumnya guru-guru di sana tidak ada yang berani tampil ke depan. Untuk berbicara di depannya, apalagi ada acara-acara tertentu, mungkin guru di situ agak-agak kurang percaya diri, Pak.
orang mental saya bisa saya katakan. Ya mungkin dalam melalui latihan-latihan saya ini, coach yang saya tangani ini dengan coach saya tadi, mungkin itu akan membantu saya, ya menjadikan saya sebagai coach di sekolah saya jika ada permasalahan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan oleh teman lain kepada saya. Iya. Mungkin di sini juga saya akan sedikit membantu kepala sekolah dalam hal menyampaikan berbagai hal kepada guru-guru dan kepada siswa. Dalam hal saja permasalahan ya. Ya, mungkin baik itu dalam hal menyampaikan informasi umum, kan sekolah Pak ada kita kumpulkan siswa kan kita beri pengumuman. Kalau kepala sekolah itu tidak hadir ya itu saya yang buat pengumuman. Sebaiknya juga ada guru-guru yang lain yang ingin menanyakan ataupun mencari solusi atas permasalahannya. Mungkin saya akan mempersiapkan diri sebagai coach yang terbaik bagi teman saya. Nah, untuk menjadi coach yang terbaik Pak, ini kan baru kita latihan coach ya. Iya. Bapak kan bertugas di sekolah Bapak ingin memberikan ilmu pengetahuan tentang coach kepada rekan-rekan sejawat Bapak di sekolah, ataupun membantu guru-guru di sana, ataupun dengan murid-murid ya Pak. Ya. Nah, kita kan perlu pengembangan diri Pak. Pengembangan diri untuk lebih kreatif lagi, lebih maju lagi. Itu apa yang Bapak lakukan kira-kira untuk mengembangkan diri lagi Pak? Sebenarnya hal tersebut harus didasari oleh bawaan sejak lahir. Mungkin bawaan untuk bisa tampil berani ataupun mempunyai mental yang kuat itu merupakan faktor utamanya. Selain itu, ya berlatih dengan mencari referensi baik itu di YouTube ataupun melihat secara langsung di televisi kan. Baik itu ketika ada pengawas sekolah yang melakukan supervisi kepada sekolah ataupun guru di sekolah saya. Ya, itu saya bisa mencontoh mereka ataupun saya perhatikan apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh seorang Coach ya. Nah, mudah-mudahan mungkin di sini Pak kan bukan saran ini ya. Kita memang dalam pengembangan diri itu banyak sekali media yang bisa kita lihat untuk pengembangan diri ya. Ya. Jadi Pak, terima kasih sekali Pak sudah diberikan waktu bagi saya untuk mengobservasi terhadap coaching yang Bapak lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini Pak dapat bermanfaat pertama bagi saya sendiri, Bapak pun juga demikian. Jadi terima kasih juga Pak. Dari saya kan dari tadi Bapak sudah melihat saya melakukan melakukan tugas saya terhadap teman saya. Semoga bisa bermanfaat ya, dan kita sama-sama belajar ke depannya. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang dulu ya. Terima Pak.